Selamat pagi semuanya, semangat ya. Apa kabar? Boleh dibuka kameranya? Pagi Bu, baik Bu. Pagi Bu. Bagaimana, sehat semuanya ya? Sudah sarapan? Sehat Bu. Oke, kita mulai saja. Hari ini Ibu mengadakan PPL uji kinerja ya nak ya. Ini adalah surat tugas saya dari UNJ ya. Ini dia ya, bahwa saya melaksanakan uji kinerja pada hari ini Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 tepat pukul 8 pagi ya nak ya, tanggal 18 Oktober. Dan ini adalah fakta integritas saya melaksanakan UKIN hari ini. Kita mulai anak-anak ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang jenis-jenis media audiovisual. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas aja, Merlin, silakan pimpin doanya nak. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan Bu. Oke, itu kenapa ini ya berisik banget ya? Kita mulai pembelajaran hari ini anakku. Jenis-jenis media audiovisual. Dalam pembelajaran ini kalian harus mengerti, nantinya kalian akan bisa menjelaskan dan menguraikan berbagai jenis media audiovisual, mampu menggunakan media audiovisual dalam hal ini adalah film faktual dan film dokumenter. Kita akan membuat PPT nanti ya, hanya dalam bentuk PPT saja. Oke, Ibu akan share screen PPT-nya. Sambil Ibu share screen, kalian boleh timestamp di WhatsApp grup aja ya nak ya. Silakan. Baik Bu. Sudah kelihatan ya, jenis-jenis media audiovisual. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau bertanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang film dokumenter dan film faktual? Ya, siapa yang bisa jawab? Saya izin jawab, Bu. Iya. Yang saya tahu film faktual itu semacam kayak berita di TV, terus kalau film dokumenter itu kayak film yang buat dokumentasi masa lalu gitu, atau suatu kejadian. Begitu ya. Oke, bagus. Ada lagi? Bagus pendapatnya. Apa lagi yang kamu ketahui yang lain? Film dokumenter? Belum paham Bu. Belum paham ya. Ayo, ada lagi yang lain? Pengetahuan kamu tentang film dokumenter dan film faktual. Kenapa jangan ada yang keluar masuk ya, kecuali kalau jaringan ya. Kita harus serius ya belajarnya hari ini. Ini adalah jenis-jenis media audiovisual. Kamu nanti dapat mengklasifikasi jenis-jenis media audiovisual dan mengelompokkan jenis-jenis media audiovisual tersebut. Ini peta konsep yang akan kita pelajari hari ini. Tapi yang dilingkari aja enak ya. Jenis-jenis media audiovisual nanti ada pengertian media dan ada jenis medianya, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Tapi yang kita pelajari ini adalah media audiovisual. Tapi jangan khawatir, kalau tentang media audio dan visualnya, sudah Ibu share semuanya di classroom kita ya, materinya nak ya. Jadi walaupun kita nggak bahas hari ini, kamu bisa baca semuanya di classroom kita. Media audiovisual itu ada film dan televisi. Itu film yang akan kita bahas hari ini
Ada pengertiannya, ada klasifikasinya. Berdasarkan jenis film ada fiksi dan non-fiksi ya. Fiksi juga nanti materinya sudah semuanya Ibu share di classroom. Yang non-fiksi hari ini yang kita pelajari adalah tentang film faktual dan film dokumenter. Pengertian media. Ibu minta tolong Olivia, pengertian media tolong dibacakan. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan dalam Darwin tahun 2006, 634, media merupakan perantara atau penghubung yang terletak antara dua pihak atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Menurut Arsyad, media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau pendapat, sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Oke, terima kasih Olivia. Tadi jelas ya, itu sarananya banyak sekali. Ada koran, majalah, radio, televisi, film, poster, atau spanduk. Menurut Gerlach dan Eli ya, mengungkapkan bahwa media secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap ya. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nah, ini jadi kesimpulannya, media adalah alat untuk menyampaikan informasi kepada penerima dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian agar terjadi komunikasi yang efektif dan efisien. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak Bu, dari saya sudah Tidak. Oke, kita lanjut lagi. Jenis-jenis media. Hari ini kita belajar media audiovisual ya. Pengertian media audiovisual. Coba Septiawan bantu Ibu baca. Media audiovisual. Pengertian. Sujana dan Devai mengungkapkan bahwa media audiovisual adalah sejumlah peralatan yang dipakai dalam menyampaikan konsep, gagasan, dan pengalaman yang ditangkap oleh indera pandang dan pendengaran berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diberikan. Maka media audiovisual adalah media penyalur pesan dengan memanfaatkan indera pendengaran dan penglihatan. Media audiovisual terbagi dalam dua jenis. Jenis pertama disebut media audiovisual gerak dan jenis kedua disebut audiovisual diam. Oke, terima kasih Setiawan. Ya Bu, sama-sama. Ini media audiovisual gerak ya, merupakan penggabungan antara visual yang menampilkan pergerakan secara visual dengan unsur suara yang sinkron dengan visual. Jenis media ini contohnya film bersuara, televisi, berbagai jenis video. Sedangkan media audiovisual diam merupakan rangkaian gambar yang bergerak, namun secara visual tampilan informasinya statis ya, namun dan disertai dengan unsur suara. Contoh dari audiovisual diam adalah film bingkai suara, film merangkai suara, dan cetak suara. Ini dia ya, ditinjau dari karakteristiknya tadi sudah kita baca. Tadi media audiovisual itu dibagi dua, yaitu media audiovisual gerak dan media audiovisual diam. Hari ini kita belajarnya media audiovisual gerak ya.
Media audiovisual gerak itu merupakan penggabungan antara visual yang menampilkan pergerakan secara visual dengan unsur suara yang sinkron dengan visual. Jenis media ini contohnya film dan televisi. Tapi hari ini kita belajarnya tentang film ya. Film, pengertian film. Naswa, baca nak. Ya Bu. Film secara harfiah pengertian film atau sinema adalah rangkaian gambar hidup bergerak, sering juga disebut dengan movie. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Film merupakan selaku tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif yang akan dibuat potret, atau tempat positif yang akan dimainkan di bioskop dan televisi. Yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau cerita dalam gambar hidup. Asih Rahayu Amarwati 2019. Oke. Menurut Undang-Undang tentang Perfilman ya, menjelaskan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan peranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan ya. Film terbentuk dari unsur cerita dan penceritaan. Cerita film bisa kita lihat dari sinopsis sampai dengan skenario. Unsur penceritaan film meliputi aspek yang bisa direspon oleh panca indera pada karya film secara utuh. Unsur penceritaan meliputi mise en scène, sinematografi, editing, dan suara. Suara dalam film meliputi semua aspek yang berkaitan dengan unsur suara seperti percakapan, efek, dan musik. Unsur cerita bisa disebut dengan unsur naratif, unsur penceritaan, biasa disebut unsur sinematik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini dia ya, unsur pembentuk film. Ada unsur naratif dan unsur sinematiknya. Nih, film menjadi media yang sangat berpengaruh melebihi media-media lainnya. Secara audiovisual, film bekerja sama dengan baik dalam membuat penontonnya tidak bosan ya. Kalau kita nonton film memang nggak bosan ya, dan lebih mengingat apa yang ditayangkan karena formatnya yang menarik. Secara umum, film dapat dibagi atas dua unsur pembentuk, yaitu yang tadi kita bicarakan, unsur naratif dan sinematik. Itu jadi unsur pembentuk film ada dua, unsur naratif dan unsur sinematik. Unsur naratif adalah bahan materi yang akan diolah, terdiri dari ruang, waktu, konflik, cerita, dan juga tujuan. Sedangkan unsur sinematik adalah cara atau gaya untuk mengolahnya, terdiri dari mise en scène, sinematografi, editing, dan suara. Nih, klasifikasi film berdasarkan jenisnya. Ada film fiksi dan non-fiksi. Tapi hari ini kita belajarnya tentang non-fiksi ya. Kita baca sedikit tentang film fiksi biar kita paham ya. Coba Ibu minta Merlin, ketua kelas nak, film fiksi. Baik Bu, film fiksi merupakan film yang dikarang berdasarkan perkataan dari penulis disertai dengan unsur dramatis dengan memperhatikan aspek estetika. Film fiksi diperankan aktor dan aktris berdasarkan hasil penafsiran sutradara terhadap naskah yang dibuat. Pada beberapa film yang diangkat dari kisah sejarah, seringkali penonton sulit membedakan antara film fiksi dan film yang dikemas dengan mengedepankan aspek faktual dari sejarah. Kebanyakan film yang diangkat berdasarkan sejarah sudah melalui proses dramatisir dan digubah demi memenuhi aspek estetika dan konsekuensi dari bisnis film. Perlu diketahui bahwa film sejak awal kemunculan di era revolusi industri dibuat dengan mempertimbangkan aspek bisnis. Oleh sebab itu, maka film yang mengangkat aspek sejarah pun digolongkan sebagai film fiksi. Oke.
Ini contoh film fiksi ya. Judulnya A Quiet Place. Film non fiksi sekarang. Coba Nur Hidayat buka kameranya nak. Kamu bisa baca film non fiksi? Film non-fiksi merupakan jenis film yang mengangkat kejadian nyata yang benar-benar terjadi. Contohnya seperti film Soekarno, Habibie dan Ainun, atau Neref. Film non-fiksi terbagi menjadi film dokumenter dan film faktual. Oke. Jadi film non fiksi terbagi menjadi film dokumenter dan film faktual. Film dokumenter, coba Putri Ramadhani buka kameranya nak. Silakan baca. Film dokumenter merupakan film yang memaparkan fakta melalui perspektif dari sutradara terhadap fakta yang ada. Artinya, subjektivitas sutradara memegang peran penting terhadap fakta-fakta yang diungkap dalam film dokumenter. Oke. Ini John Gerson yang mendapat julukan Bapak Dokumenter, menanggapi film dokumenter pertama di dunia buatan Robert berjudul Nanook of the North sebagai film yang tidak mendongeng ala Hollywood. Kita tahu ya kalau film Hollywood itu biasanya kan penuh dengan dramatisasi ya, penuh dengan dongeng ya. Film Hollywood identik dengan dramatisasi adegan yang sangat menarik untuk ditonton. Film buatan Robert Flaherty dianggap sebagai sesuatu yang kreatif ya, karena dia sama sekali tidak mendongeng. Berdasarkan dua pendapat di atas bisa kita ambil kesimpulan bahwa film dokumenter adalah film yang berpijak pada kenyataan, tidak dibuat-buat dan melibatkan aspek pencitraan kreatif oleh pembuatnya. Nah, ini dia film Nanook of the North, film dokumenter pertama ya di dunia ya. Kita boleh baca buka sebentar. Ini boleh kalian klik nanti ya di materinya Ibu share nanti. Bisa di QR code-nya bisa di scan ya. Kita tonton dulu filmnya. Udah kelihatan ya nak ya. Ini bisa kalian bedakan ya. Nanti kalian bisa bedakan film dokumenter itu bagaimana sih, film faktual itu apa bedanya. Ternyata ada perbedaannya nanti ya nak ya. Ini film dokumenter pertama. Kita percepat sedikit. Nanti kita bisa bedakan film dokumenter ini masih ada peranan sutradaranya ya. Jadi bisa kita bedakan nanti dengan film faktual. Oke, nanti bisa kalian nonton lebih sampai selesai nanti di classroom yang sudah Ibu share ya. Biar bisa kita bedakan nanti itu film dokumenter, nanti perbedaannya dengan film faktual apa bagaimana. Nanti kita lihat ya film faktualnya. Ya. Tadi film Nanook of the North itu film pertama, film dokumenter pertama di dunia ya. Nah, ini ada lagi contoh film dokumenter. Nanti kamu bisa tinggal klik ya untuk ditonton. Film
faktual. Coba Putri Ramadhani bisa baca film faktual. Bisa, Bu. Film faktual adalah film yang menekankan unsur merekam fakta yang sesuai kenyataan yang ada menjadi aspek yang menjadi paling utama. Seringkali penyimpanan kefaktualan suatu fakta mempertimbangkan aspek yang mendekati realitas dengan seminimal mungkin pendeganan atau pengaturan objek pada frame. Jika memungkinkan, maka sebaiknya tidak ada pengaturan apapun terkait aspek eksternal yang ada di frame, kecuali faktor penempatan kamera dan perekaman suara. Kebanyakan film faktual ini dapat ditemukan pada liputan berita di televisi. Film berita atau newsreel umumnya ditayangkan pada gedung teater film sebelum kemunculan era media televisi. Oke, terima kasih Putri. Oke, jadi mulai jelas ya nak ya. Film faktual itu memang berdasarkan fakta, tapi dia sama sekali atau seminimal mungkin adanya pengaturan ya. Kalau tadi film dokumenter masih ada unsur pengaturan dari sutradaranya, unsur bisnisnya masih diperhitungkan. Sementara film faktual itu benar-benar penyampaiannya mendekati realitas ya. Contoh film faktual itu nanti ada contohnya seperti film berita ya, kamu sering nonton di televisi. Teknologi film seluloid membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan proses teknis dan editing secara keseluruhan. Pada tahap pasca produksi film harus melalui proses secara kimiawi, tahap pencucian film dan editing film. Oleh sebab itu, sisi faktual dalam newsreel era sebelum media televisi ya, sebelum era media televisi tidak diimbangi dengan aspek aktual. Pengertian aktual adalah peristiwa yang sungguh terjadi, bersifat baru atau kekinian. Newsreel pada masa sebelum era media televisi selalu kalah cepat dibanding media cetak seperti surat kabar. Newsreel mampu ditayangkan secara aktual dan faktual pada era televisi. Nah, jadi pas lagi newsreel itu kefaktualannya pada era televisi ya. Sampai di sini ada yang belum dipahami? Ini contoh newsreelnya. Ini kamu lihat. Kamu bisa klik nanti seperti contohnya ada banjir di Jakarta. Itu contoh film faktual newsreel. Berita dia tanpa adanya pengaruh dari sutradara, apa adanya ya. Mendekati realitas. Kalau ini adalah film faktual tapi waktu masih hitam putih ya, zaman dulu. Boleh kita tonton sebentar agar bisa kita bedakan tadi yang film dokumenter yang kita tonton sebelumnya ya. Saya share screen dulu. Pearl Harbor newsreel itu adalah ketika Jepang membom pelabuhan di December 7th. No American will ever forget this Sunday morning in Hawaii. Across the blue waters of Pearl Harbor, the Pacific Fleet rides serenely at anchor. There is peace and quiet in Honolulu. There is a hope for peace in the hearts of all Americans. There is a forceful plea for peace in the words of the President of the United States. But his last message to Japan's Emperor falls on deaf ears. Grim silence, surprise attack, born of infamy. Sirens screech the alarm too late. Already the yellow men have unloosed their bombs. Flames sweep the Waikiki district. The sky rains death and destruction. Caught unawares on this fateful Sunday morning, Americans quickly and calmly evacuate the danger districts. Swiftly, the United States Air Force gets underway for interception, for revenge. Emergency dredging stations carry on amid a din of bursting bombs and detonating. Countless automobiles are riddled with machine gun bullets. Wreckage is strewn across great areas. Civilians immediately begin combing the ruins. In these masses of twisted steel are found parts of Japanese aircraft that reveal important secrets of enemy bombs, radios, and planes. United States troops are on the alert. Defense must now be everywhere, in the air, on sea, and land.
lest treachery scores again in Nipponese war plans. Beached by her captain, this two-man Japanese submarine, 41 feet long and loaded with explosives, now lies a helpless wreck. Left behind is a Jap officer's uniform. Its wearer is now in a military prison. Nah, dari sini kalian bisa bedain ini ya. Tadi film dokumenter ada pengaturan angle-nya ya. Kalau kalian nanti bisa tonton lagi, tonton ulang ya film dokumenter yang tadi. Ini On tanpa December adanya 8, di 1941, film faktual President ini tidak Roosevelt ada appears before a pengaturan joint session of angle. Jadi Congress. rekamnya langsung seperti kejadiannya. Hostilities exist. Ya, itu bisa. There is no kalian- blinking at the fact Oke. that our Nanti people selanjutnya are terror. Around important buildings in San Francisco, sandbags are stacked as precaution ini against the juga threat bisa of Japanese air kalian attack. ya. Sudah Ibu share semuanya di classroom kita. Destruction of aggression, a wrath born of a desire for peace. Peace only when terror and lawlessness throughout all continents shall meet inevitable doom. Pearl Harbor di Amerika. Oke, nanti selanjutnya bisa kalian tonton sendiri ya. Cuman dari kedua film tadi yang kita tonton, mulai kalian mengerti bahwa walaupun film faktual dan film dokumenter sama-sama berdasarkan fakta, tapi tetap ada perbedaannya. Tadi film dokumenter ada pengaturan angle-nya, sementara film faktual itu tanpa ada pengaturan angle apa adanya ya, mendekati realitas. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Nah, ini jelas ada perbedaannya ya, sudah Ibu bagi film dokumenter dan film faktual, kalian bisa lihat perbedaannya. Tolong dibacakan. Indra Sukmawan yang film dokumenter dan Olivia aja yang film faktualnya. Oke, silakan. Film dokumenter. Film memaparkan fakta melalui perspektif dari sutradara terhadap fakta yang ada. Artinya, subjektivitas sutradara memegang peranan penting terhadap fakta-fakta yang diungkap dalam film dokumenter. Dalam film ini, terdapat pengaturan objek pada frame sesuai keinginan sutradara dan kebutuhan syuting. Oke, Olivia. Film faktual menekankan unsur merekam fakta sesuai kenyataan yang ada menjadi aspek yang paling utama. Seringkali penyampaian kefaktualan suatu fakta mempertimbangkan aspek yang mendekati realitas dengan seminimal mungkin pengadeganan atau pengaturan objek pada frame. Contohnya adalah newsreel atau film berita. Ya, terima kasih Olivia. Sudah semakin jelas ya, film dokumenter itu berbeda ternyata dengan film faktual, walaupun sama-sama diangkat dari kejadian nyata. Kalau film dokumenter masih ada, masih mempertimbangkan unsur bisnisnya juga masih dipertimbangkan ya, sesuai dengan keinginan sutradara. Nah, tadi jelas sesuai dengan kebutuhan syuting juga. Kalau film faktual itu benar-benar kefaktualannya mendekati realitas dengan seminimal mungkin pengadeganan. Jadi tidak ada rekayasa ya, apa adanya. Contohnya film berita kayak banjir di Jakarta itu boleh. Nah, ini ada tugas kamu, tugas pribadi sudah Ibu share di classroom kita, tapi ada tugas kelompok juga, yaitu membuat PPT tentang film dokumenter dan film faktual. Ibu akan bagi kelompoknya atau kalian sendiri ya, lebih bagus kalian sendiri yang membagi kelompoknya ya. Satu kelompok itu kita bagi 5 orang ya. Ada yang membuat film dokumenter dan ada yang membuat film faktual. Tapi bukan filmnya langsung ya, kecuali nanti kalau dalam project based learning nanti kita akan membuat film dokumenter dan film faktual. Tapi untuk saat ini kita hanya kalian ditugaskan
hanya membuat PPT saja ya. Materinya lengkap dalam bentuk PPT. Tentang film dokumenter dan film faktual. Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi. Fungsi media audio visual. Ada beberapa fungsi media audiovisual khususnya sebagai sarana komunikasi. Ya, ada fungsi sosial. Nazwa, bacakan nak fungsi sosial. 1. Fungsi sosial. Media audio visual dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dalam berbagai bidang sekaligus konsep bagi setiap orang sehingga dapat memperluas pergaulannya. Media ini juga dapat membantu seorang dalam upayanya untuk memperoleh pemahaman terkait dengan orang lain ataupun adat istiadat. Oke, terima kasih Naswa. Fungsi edukasi. Tika Kurniasi, buka kameranya. Silakan baca, Nak. 2. Fungsi edukasi. Fungsi edukasi bisa berjalan dengan cara memberikan pengalaman bermakna dan memperluas pengetahuan bagi setiap orang. Selain itu, juga bisa menyampaikan nilai-nilai pendidikan sehingga mampu membantu untuk berpikir kritis. Pemilihan media audiovisual ini sebagai sarana dalam menyampaikan nilai pendidikan sehingga target audiens diharapkan dapat memahami maknanya dengan lebih mudah. Oke. Fungsi budaya. Maulana Yusuf, buka kameranya. Silakan baca. 3. Fungsi budaya. Melalui media audiovisual, berbagai unsur khususnya dalam bidang budaya dan seni yang terdapat di masyarakat bisa diwariskan secara terus-menerus. Selain itu, media ini juga bisa memberikan gambaran mengenai perubahan dalam kehidupan manusia. Oke. Satu lagi, fungsi ekonomis. Setiawan, buka kameranya. Silakan baca. 4. Fungsi ekonomis. Tujuan bisa dicapai secara lebih efisien dengan media audiovisual, karena penyampaian materi atau informasi dapat dilakukan dengan biaya, tenaga, dan juga waktu yang seminimal mungkin, namun tetap tidak mengurangi efektivitas pencapaian tujuan. Media audiovisual menjadi salah satu media atau sarana komunikasi yang efektif dan cukup banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi ada fungsi media audiovisual ada 4 ya tadi. Fungsi sosial, fungsi edukasinya ada, fungsi budaya, dan fungsi ekonomisnya. Kalau nanti kurang jelas, kamu bisa baca lagi. Semua materi Ibu sudah share di classroom kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ibu mau ada satu orang yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, supaya kamu dapat, tadi kan supaya kita mahasiswa dapat menguraikan, menggunakan jenis-jenis media audiovisual, terutama untuk membedakan film dokumenter dan film faktual. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu untuk memberikan kesimpulan? Jenis-jenis media audiovisual itu ada 3. Media audio, media visual, dan media audiovisual. Tapi yang hari kita pelajari kan cuma media audiovisual. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Ibu catat ini loh. Ayo, siapa yang bisa? Ibu catat dan Ibu kasih rewardnya biar kalian semangat. Tugas sudah Ibu share ya. Tugas pribadi ada di classroom kita ya, Nak ya. Oke, Putri Ramadhani ya. Silakan. Audiovisual terbagi menjadi 2, yaitu film fiksi dan non fiksi. Oke, Film non fiksi ada film dokumenter dan film faktual. Oke, terus bagus.
Ada lagi yang bisa teman kamu bantu? Yang lain? Yang bisa menjelaskan supaya jelas ternyata film dokumenter dan film faktual itu berbeda walaupun sama-sama diangkat dari kejadian nyata atau faktual ya, fakta, berdasarkan fakta. Ayo, ini Ibu catat ya. Putri Ramadhani, siapa lagi yang bisa menjelaskan tentang perbedaan film faktual dan film dokumenter? Saya Bu, Ya, silakan, Merlin. kalau film faktual itu benar-benar apa adanya, tidak ada pengaturan atau letak atau sebagaimana seperti berita misalnya berita di TV. Sedangkan kalau film dokumenter itu ada pengaturan dari sutradara. Oke, contoh pengaturannya gimana itu? Tata letak pengaturan atau frame-nya. Oke, ada pengaturannya ya dari pengambilan sudut gambar ya. Itu masih diperhitungkan juga unsur bisnisnya sesuai kebutuhan syuting. Oke, terima kasih Merlin. Oke, contoh film faktual itu kalau kalian nanti ada liputan banjir atau kebakaran tiba-tiba itu langsung kalian liput, itu termasuk film faktual ya. Tidak tergantung sampai lamanya gitu ya, sampai baru bentuk film, tidak ya. Karena film itu juga ada durasi yang singkat, ada durasi yang panjang. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan. Tugas kelompok itu Ibu kasih waktu hanya 1 minggu, sementara tugas pribadi tidak lewat dari pukul 11.23 lebih 59. Hari ini juga harus sudah Bu terima di classroom kita. Paham tugasnya ya Nak ya? Tugas pribadi dan tugas untuk minggu depan kita akan masih mempelajari tentang media audiovisual ini, tetapi tentang formatnya ya. Format yang digunakan untuk film dokumenter dan film faktual. Format-format itu apa aja gitu ya. Karena ada format visual, ada format audiovisual. Nanti kita belajar tentang format. Untuk format film dokumenter biasanya kita pakai nanti format seperti kayak MP3, berarti itu untuk audio gitu. Nanti kita pakai format MP4 gitu ya untuk film dokumenter dan film faktual. Itu untuk minggu depan, karena kalian akan Ibu berikan tugas untuk membuat film dokumenter dan film faktual. Tapi hari ini kita sampai membuat PPT-nya aja dulu ya, materinya lengkap dalam bentuk PPT. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Siapkan pengetahuan kamu untuk pembelajaran minggu depan tentang format audio visual. Ya, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Indra Sukmawan pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, yang kali kita baca doa agar pelajaran tadi diberi manfaat. Berdoa murtabah dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya ya Nak ya. Tetap jaga kesehatan. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Dari Google Meet ini.